Ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mengadakan demonstrasi kontekstual mengenai program coaching. Saya Bayu Kurniawan pada kesempatan hari ini akan berperan sebagai observer. Bu Nova Anggraini akan berperan sebagai coach dan Bu Indrawati akan berperan sebagai coachee. Seperti itu, sebelumnya kita akan bertanya dulu pada coach mengenai hal-hal coaching pada kesempatan hari ini. Bu Nova, pada kesempatan hari ini Bu Nova akan menjalankan program coaching terhadap Bu Indra dengan menggunakan program coaching menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Ya, betul Pak Bayu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kesempatan kali ini Bu Nova? Ya, pada kesempatan praktik coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu seperti salah satunya kesadaran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang betul Pak. Ya. Terus bagian kompetensi mana dari coaching yang kali ini akan Ibu lakukan yang ingin secara spesifik dikembangkan oleh Bu Nova? Ya, saya di sini ingin mengembangkan kompetensi pada bagian ini Pak, menjadi pendengar aktif dan di mana coach ini menjadi mengikuti dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching juga bisa menggunakan kesadaran penuh begitu Pak. Jadi untuk tujuan coaching kali ini saya menyepakati pada tujuan pembicaraan ini akan berlangsung itu di mana membentuk komunitas praktisi di sekolah. Ya. Karena ini melibatkan permasalahan guru di kelas dan juga rekan-rekan guru sehingga perlu melakukan praktek coaching ini Pak. Baik Bu. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari program coaching kali ini apa Bu Nova? Saya ingin nantinya coaching bisa menemukan solusi yang sesuai dengan kompetensi coaching. Ya, baik. Saya rasa sudah luar biasa apa yang ingin dijalankan dari program ini. Untuk selanjutnya, silakan Bu Nova sama Bu Indra untuk bisa memulai program coaching pada kesempatan kali ini. Monggo Bu. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Indra. Bu Nova, bolehkah saya meminta waktu sebentar saja? Saya ingin bercerita tentang sesuatu kejadian yang ada di kelas saya. Silakan Bu Indra dengan senang hati. Apa yang akan Ibu Indra ceritakan? Begini Bu Nova, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu, murid-murid saya kalau diserai atau diberikan tugas, hasil tugasnya itu yang mengumpulkan hanya 50% dari jumlah murid di kelas. Nah itu, Bu Nova, yang saya rasakan akhir-akhir ini. Jadi menurut Bu Indra, yang harus saya harapkan dari pembicaraan kita kali ini apa Bu? Ya, saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang itu tadi antusiasme murid saya yang berkurang, Bu Nova. Iya. Menurut Bu Indra sendiri, apa saja Bu hal-hal yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran saat Ibu Indra mengajar di kelas? Menurut Ibu apa? Nah, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Nah, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan
buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu Bu Nova. Oh gitu ya Bu. Kira-kira yang Ibu Indra rasakan itu apa saja sih Bu yang dapat membuat murid Ibu itu bisa antusias, bisa lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran di kelas Bu? Nah, menurut saya ya Bu Nova, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan seperti yang saya lakukan akhir-akhir ini. Begitu Bu Nova. Ya. Saya sependapat sih Bu dengan Ibu ya. Kalau misalnya murid diajak untuk belajar dengan sistem yang membosankan, itu otomatis murid juga tidak antusias ya, tidak semangat dalam belajarnya. Lalu menurut Ibu Indra, apa saja sih Bu yang bisa membuat murid-murid Ibu Indra ini bisa lebih semangat, asyik mengikuti pembelajaran dan tidak bosan dalam pembelajaran itu? Kalau saya pikir-pikir ya, saya ya Bu Nova, pembelajaran yang saya lakukan harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian memberikan ice breaking ataupun semacam game permainan supaya pembelajaran lebih menarik. Begitu Bu Nova menurut saya. Ya. Lalu untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Indra itu, Ibu Indra sudah tahu penyebabnya, sehingga kenapa murid-murid itu kurang antusias dalam pembuatan tugas-tugas itu? Kalau saya, nah itu menurut saya kemungkinan karena tugas banyak berisi pertanyaan-pertanyaan panjang Bu Nova, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu Nova. Jadi mungkin anggapan mereka itu, wah ini Bu, ini panjang banget ini pertanyaan-pertanyaan, dapat dari mana, begitu Bu Nova. Ya. Kalau boleh saya tahu Bu Indra itu, Ibu Indra menggunakan sumber belajar apa saja Bu di kelas pada saat itu? Ya selama ini saya biasa menggunakan buku teks pendamping yang ada di perpustakaan Bu. Selain menggunakan buku teks pendamping, ada sumber belajar yang lain Bu? Ya saya pikir banyak ya Bu, seperti sumber belajar, misalnya video atau YouTube, artikel yang ada di blog itu, atau mungkin tulisan-tulisan ilmiah dari internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren juga Bu. Ya, betul sekali Bu Indra. Saya juga yakin sekali kalau Bu Indra ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar selain buku teks ya Bu. Pasti ini akan membuat murid-murid juga lebih antusias dalam pembelajaran ya Bu ya. Ya Bu Nova. Jadi sekarang apa yang menjadi rencana Bu Indra untuk menyelesaikan masalah yang Bu Indra alami? Ya, yang pertama itu rencana saya sang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan LKPD online lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau berupa laporan. Itu rencana saya Bu Nova. Ya, bagus sekali rencananya itu Bu Indra. Saya mendengarnya aja sudah terbayang-bayang bagaimana mengasihkan pembelajaran yang akan Ibu Indra laksanakan nantinya ya. Saya sangat mendukung rencana Bu Indra ini ya. Semoga rencananya bisa berjalan lancar ya Bu Indra. Kemudian ya, dari rencana itu Bu Indra punya komitmen nggak sih Bu untuk kedepannya, komitmen apa yang akan Bu Indra lakukan? Ya, tentu saja saya punya komitmen ya Bu Nova. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanya atau tidak tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu. Gitu Bu Nova.
Iya ya, berarti, Bu Indra ini ya Bu, sudah menerapkan rencana untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, sesuai minat murid Ya, gitu ya. Sekali Bu Indra. Saya sangat mendukung ini, mudah-mudahan rencana Bu Indra sesuai dengan komitmen bisa berjalan lancar ya Bu, sesuai harapan. amin, amin, Oh, amin, amin. Ye. Nah, terima kasih Bu Nova atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. amin amin, iya ya, amin. Kemudian bagaimana Pak, Bu Indra, apakah masih ada yang bisa dibicarakan, kita sharing bersama? Jika tidak ada nanti, saya mohon pamit karena ini ada undangan rapat, saya mohon izin. Baik Bu Nova, saya rasa cukup itu Bu. Itu sudah terurai masalah saya sudah mendapatkan solusi dari Bu Nova. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Monggo derekaken. Ya, terima kasih Bu Indra, sama-sama. Mudah-mudahan lancar ya Bu untuk menyelesaikan masalahnya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Bu Nova. Ya Bu Indra, sama-sama. Ya. Baik, sangat luar biasa sekali ya dalam proses coaching kali ini. Saya mencatat ada beberapa hal yang sangat bagus sekali. Dari yang pertama, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh. Sebagai seorang coach, Bu Nova sudah hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif. Dan tidak lupa Bu Nova memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Indra. Itu dalam coach kali ini sangat kelihatan sekali kompetensinya Bu Nova. Terus dalam coach kali ini atau program coaching kali ini, alur ceritanya juga jelas sekali, di mana diawali dengan tadi ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai dalam program coaching ini. Terus Bu Nova menggali pertanyaan mengenai identifikasi masalah, dan dengan lugas sekali Bu Indra tadi menjawab pertanyaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi identifikasi masalah itu bisa tergali sepenuhnya dari permasalahan Bu Indra. Terus yang tidak kalah pentingnya dalam coaching ini, Bu Nova sebagai coach itu bebas dari asumsi dan penilaian. Jadi tidak memberikan penilaian atau stigma yang apapun kepada, tapi berupaya untuk menggali apa yang menjadi potensi dari Bu Indra, serta Bu Indra itu bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Terus yang perlu kita garis bawahi ini bahwa rencana aksi yang didapat dari Bu Indra tadi itu sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat bagus. Saya di sini sebagai observer sampai kaget, luar biasanya rencana itu. Tapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi Bu Nova dalam program coaching itu, kita perlu refleksi ke depannya, sehingga ketika kita sudah menutup percakapan, alangkah baiknya kita membuat janji lagi. Membuat janji kapan kita ketemu, mungkin progresnya bagaimana, atau ada permasalahan dari proses itu perlu dibicarakan lagi, seperti itu. Tapi secara keseluruhan itu sudah bagus. Sebelumnya Bu Nova, mohon maaf saya ingin bertanya, dari program coaching ini, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari coach itu bagaimana Bu Nova? Ya, yang menjadi indikator untuk mengembangkan coach itu agar nanti coach bisa menemukan solusi yang sesuai dengan potensi Pak, seperti permasalahan yang dihadapi tadi. Oh ya, terus kira-kira kalau seandainya Bu Nova nanti mengadakan program coaching lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nova? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk coach ya di sini saya menginginkan bahwa coach nanti akan lebih mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi terutama dari siswa, karena itu setiap hari dialami coach begitu. Jadi coach punya rencana yang lebih bagus, lebih baik lagi agar bisa meningkatkan pembelajaran di kelas, sehingga permasalahan seperti yang tadi dialami bisa mendapatkan solusi dengan baik begitu. Yeah. Selain dengan pembelajaran yang tidak membosankan tentunya bagi siswa. Oh ya, bagus sekali Bu Nova. Mungkin itu saja dari kelompok 1, di mana saya sebagai observer, Bu Nova sebagai coach, dan Bu Indra sebagai coach dari praktek coaching kita untuk demonstrasi kontekstual. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan praktik coaching, dan sebagai coach kali ini nanti akan diperankan oleh Bapak Bayu Kurniawan, kemudian sebagai coach itu yang nanti akan diperankan oleh Ibu Indrawati.
Sebelum kita masuk dalam praktik coaching, saya ingin menanyakan untuk kompetensi coaching kali ini, itu yang akan dikembangkan nantinya apa? Baik Bu Nova, kali ini saya akan melakukan coaching ya Bu. Nah, dalam hal ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu satu, kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Nova. Ya, kemudian pada bagian kompetensi yang sudah Ibu Indrawati sebutkan tadi, itu yang kompetensi coaching yang mana yang spesifik gitu ya Bu, yang ingin Ibu observasi? Yang diobservasi lebih spesifik. Tentunya dalam hal ini saya ingin secara aktif atau secara present, saya akan mendengarkan aktif terhadap coaching dengan rasa. Nah, nanti saya akan mendengarkan aktif, mengamati, lalu bisa sebisa mungkin memberi solusi, dan nanti kita akan mengadakan tindak lanjut begitu, Bu Nova. Ya, berarti Ibu Indrawati sudah mempersiapkan nanti permasalahan dan juga solusi apa yang harus diperlukan gitu ya Bu. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari Ibu Indrawati apa? Nah, tujuan pengembangan ini itu coaching dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching tersebut, Bu Nova. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Sudah ada bayangan ini ya Bu, solusi yang akan Indrawati berikan kepada coaching. Baik, tidak panjang lebar, mari kita berikan coaching pada kasus yang kedua. Ya. Assalamualaikum Bu Indra, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Bayu, siang juga. Adakah sesuatu Pak Bayu ini? Ya iya Bu, kebetulan Bu, saya mau bicara dengan Ibu. Bu Indra itu ada waktu tidak untuk siang ini untuk bisa ngobrol sebentar aja Bu? Oh, silakan Pak Bayu. Tentu saja ada waktu saya Pak Bayu, dengan senang hati selalu ada waktu buat penjenengan. Monggo Pak Bayu. Baik Bu, terima kasih nggih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Indra mau menyempatkan waktu nggih. Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya ada permasalahan lah ya, tidak terlalu besar sih, ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas Bu. Terus terang itu permasalahan saya. Oh, kira-kira permasalahan apa ya Pak? Topik apa nih yang mau diperbincangkan? Bisakah dijelaskan? Gini Bu, terus terang itu kan saya orangnya bingungan Bu menghadapi masalah. Jadi saya bingung dengan masalah salah satu murid saya di kelas Bu. Setiap saya sedang mengajar dan memberikan materi, dia itu sering tidak fokus Bu. Jadi fokusnya itu tidak ada. Kadang dia melamun, terus saya harus mengingatkan, melamun lagi, mengingatkan lagi. Tapi beberapa saat kemudian itu dia bermain sendiri Bu. Entah itu bermain pensil atau alat tulis lainnya, yang pasti dia itu anaknya nggak bisa diam kalau nggak melamun Bu. Nah bahkan buka-buka tas, tampak mencari-cari sesuatu, ya itu diulang-ulang terus Bu. Itu juga dialami guru agama sama guru olahraga kalau teori di kelas gitu, juga berbicara masalah seperti itu tentang murid saya yang satu itu. Oh, jadi itu toh permasalahannya. Baiklah Pak Bayu, saya akan mencoba membantu Pak Bayu dari permasalahan ini. Paling tidak kita nanti bisa mengurai permasalahannya ya Pak Bayu. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Pokoknya ini saya mohon bantuannya sekali Bu. Ya. Baik Pak Bayu. Pak Bayu. Iya Bu. Sekarang panjenengan maunya itu bagaimana? Terus apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita ini? Nah itu Bu, saya tujuan kita bisa ngobrol ini Bu, saya itu ingin Bu Indrawati membantu saya mengatasi masalah saya dan memberikan saran serta solusi dari permasalahan murid saya tadi yang tidak bisa fokus seperti itu Bu. Nah, dengan begitu, apakah ukuran keberhasilan pertemuan kita ini nanti Pak Bayu? Ya itu Bu, saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Keinginan saya itu dan harapan saya itu bisa terwujud, dan saya bisa menerapkan pembelajaran yang
istilahnya kreatif, inovatif untuk menghadapi murid yang seperti tadi Bu, yang tidak bisa diam atau hilang fokus saat pembelajaran di kelas saya nanti Bu. Seperti itu Bu. Ya, baik Pak Bayu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu. Nah, bagaimana sebenarnya tipe anak ini? Bisakah diceritakan Pak Bayu? Begini Bu, anak itu memang anak yang pendiam. Kadang dia mau ngobrol atau bercanda, namun pilih-pilih teman lah Bu, hanya teman-teman tertentu lah, nggak semua teman itu. Kalau sedang di rumah kata ibunya sikapnya biasa saja, jadi sikap di rumah dengan di sekolah itu beda Bu. Nah, normal seperti yang lain katanya orang tuanya gitu. Malah kadang dia menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya bersama teman-temannya di sekolah pada ibunya terutama. Nah, seperti itu Bu permasalahannya. Nah, menurut Pak Bayu, hal-hal baik apa yang selama ini sudah berjalan? Kalau saya ya Bu ya itu tadi, prestasi belajar itu belum menunjukkan peningkatan. Dia masih sering tidak fokus belajar. Pandangan matanya itu tidak menyimak pembelajaran. Jadi dia lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, tidak menyimak lah Bu. Namun ketika saya lengah, ya itu kan sering saya ingatkan Bu, Dek jangan rame, ayo Dek fokus gitu. Tapi kalau saya lengah ya sudah, dia malah main pensil atau malah main kertas atau malah main apa dan sebagainya gitu Bu. Kalau saya amati dan saya rasakan khusus pelajaran menggambar gitu Bu, dia itu suka dan terlihat saat itu asik menggambar, menikmati apa ya Bu ya, proses menggambar itu dia senang banget, semangat banget gitu Bu, tanpa menghiraukan temannya bahkan gitu. Nah, itu berarti sudah ada hal positifnya ya Pak Bayu. Nah, mungkin panjenengan sudah ada gambarannya. Kira-kira kekuatan apa yang sudah panjenengan miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Ya terus terang saya harus merubah Bu strategi pembelajaran saya. Saya akan mencoba menggabungkan metode atau media pembelajaran yang dia sukai Bu, sehingga dia bisa fokus untuk belajar. Mantap Pak Bayu. Nah, pada posisi panjenengan saat ini, bila di skala dari skala 1 hingga 10, di mana panjenengan sekarang dalam pencapaian tujuan itu Pak? Kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bu, saya itu mungkin hanya di angka 6 Bu. Nah, kira-kira adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi panjenengan dalam mencapai tujuan? Kalau berbicara mengenai masalah hambatan dan gangguan, tentu saja ada Bu, saya punya gitu. Contohnya motivasi dari anak tersebut dari dalam dirinya sendiri itu Bu. Saya ingin mencoba membangkitkan motivasi intrinsiknya Bu, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang dia lakukan ya. Lantas situasi ideal apa yang panjenengan inginkan? Ya itu tadi Bu, saya ingin murid saya itu bisa fokus menyimak penjelasan saya dan mengikuti pembelajaran dengan baik, dalam arti dia fokus belajar, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, tidak istilahnya membuat keributan di kelas, sehingga dia bisa benar-benar fokus menikmati pembelajaran, seperti itu Bu. Jadi yang Pak Bayu inginkan, murid tersebut bisa fokus menyimak penjelasan panjenengan pada saat mengajar ya. Ya. Nah, supaya murid Pak Bayu bisa fokus sesuai keinginan panjenengan mengajar, apa saja yang perlu Pak Bayu lakukan? Nah, itu Bu, saya kemungkinan akan mengubah gaya, mencari metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu, supaya siswa itu bisa fokus dan mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan kalau saya belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajak berbicara secara terbuka dari hati ke hati Bu. Apa alasan dia itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu konsentrasi belajarnya, seperti itu Bu. Nah, itu sudah bagus Pak Bayu. Dari pernyataan panjenengan itu, apa saja yang akan panjenengan siapkan? Ya, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Seperti video itu loh Bu, kalau anak-anak kan nonton video itu kan seneng, terus membuat PowerPoint, dan saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi setelah menggunakan alat-alat yang ada seperti proyektor, laptop dan sound system untuk pembelajaran Bu. Nah, ya, itu sudah bagus Pak Bayu. Saya terinspirasi juga seperti itu. Namun apakah ada lagi Pak? Ya mungkin mengenai psikis anak tersebut. Oh iya ya Bu, kenapa saya tidak berpikiran psikis ya Bu? Kalau saya berpikiran kalau murid saya masih seperti itu ya, saya akan mencoba mengkonfirmasi pada orang tuanya lagi mengenai keadaan anak tersebut di sekolah Bu.
Dan saya juga akan mencari tahu mengapa dia berbuat seperti itu sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Terus terang saya tetap opsi terakhir nanti tetap ngobrol sama orang tuanya seperti itu. Oh gitu. Nah, seumpama panjenengan akan mencari tahu mengapa dia bisa begitu, mungkinkah Pak Bayu tahu beberapa faktor yang mempengaruhi sikapnya itu, Pak Bayu? Eh, Kemungkinan itu ada beberapa faktor Bu ya, kalau saya lihat. Mungkin psikisnya kurang menyukai tempat atau lingkungan dia belajar, atau bisa jadi dia kurang asupan vitamin lah Bu, atau makanan yang bernutrisi lah. Mengapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya pernah mengetahui ya secara langsung itu, jadi ngunangi kalau bahasa Jawanya gitu ya. Ya. Ibunya itu mengantarkan bekal makan siang itu berpesan pada anak itu Bu, supaya anak itu menghabiskan bekalnya. Ibunya juga ngomong sama saya bahwa anak tersebut kalau di rumah itu selera makannya kurang Bu. Maka jadi makannya itu hanya kesukaan yang garing-garing itu loh Bu, nggak suka sayur-sayuran seperti itu. Oh iya ya, Pak. Itu terjadi pada anak sekarang itu Pak. Nah kalau demikian kira-kira solusinya apa? Saya akan berterus terang saja Bu kepada orang tuanya mengenai keadaan anak tersebut, dan saya akan mohon dukungan dan kerjasamanya demi kemajuan anak tersebut. Kira-kira seperti itu Bu. Sudah bagus Pak. Nah, jadi apa yang akan panjenengan lakukan setelah ini dan kapan akan memulainya Pak? Ya, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran itu mulai besok Bu. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran yang menarik dengan gaya atau metode yang berbeda. Semoga murid tersebut ada perubahan, harapan saya seperti itu Bu. Kalau belum berhasil ya saya akan mengadakan pendekatan pada anak tersebut, ngobrol dari hati ke hati, terus memantau secara khusus selama pembelajaran berlangsung, serta memberi perhatian yang lebih Bu. Tentu untuk saya tidak akan mengabaikan murid yang lain, tapi perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Seperti itu Bu. Super sekali Pak Bayu. Nah, dari semua yang Pak Bayu jelaskan, apa indikator keberhasilan dari permasalahan ini Pak? Yang jelas, saya ingin pembelajaran di kelas saya itu menarik Bu, agar dia bisa fokus belajar dan menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga hasil belajarnya itu meningkat. Dan saya memantau anak tersebut semuanya Bu, saat istirahat, apakah dia makan bekal yang dibawa orang tuanya seperti pesan orang tuanya tadi, dimakan dinikmati dengan baik sambil saya sesekali memberi masukan khususnya agar makan sayur-sayuran atau buah-buahan, dan memberi penguatan yang positif serta memberi himbauan dari hati ke hati agar dia tahu hal-hal positif yang bisa mendukung keberhasilan prestasi belajarnya. Seperti itu Bu. Luar biasa, tenang nggih Pak Bayu. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu panjenengan dalam menjaga komitmen ini Pak? Ya tentu saja Bu, untuk menjaga komitmen ini dan untuk melaksanakan komitmen ini saya meminta dukungan dan kerjasama dari wali murid, tentu saja itu yang pertama Bu. Dan tidak lupa saya akan mohon izin dulu ke sekolah setiap apa yang akan saya lakukan, karena kita punya atasan yang bertanggung jawab. Seperti itu Bu. Masya Allah, indah sekali, sangat super Pak. Nah, saya juga mendukung Pak Bayu. Memang terkadang anak itu perlu disentuh hatinya. Nah, baiklah Pak Bayu, semoga rencana panjenengan berjalan dengan baik dan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan semangat dan nyaman. Itu Pak Bayu. Iya Bu. Oh ya Bu, maaf Bu, saya hari ini ada acara dengan Korwil Bu. Saya mohon izin dulu guys, tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas masukan dari Bu Indra. Oke Pak Bayu. Nah, kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan ya Pak ya? Kapan ya Bu ya? Mungkin minggu depan ya Bu ya. Sekalian saya melihat progres saya dalam proses pembelajaran. Siapa tahu nanti kekurangannya bisa saya laporkan ke Bu Indra, dan progresnya bisa saya laporkan ke Bu Indra. Kalau nanti di tengah-tengah juga ada permasalahan, saya juga bisa berkonsultasi lagi sama Bu Indra Bu. Baik Pak Bayu, ya. Saya tunggu Pak Bayu. Terima kasih. Monggo kalau segera ingin tindak rapat. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Ya. Matur nuwun, saya pergi dulu. Oke. Terima kasih Bu Indra. Selamat siang. Oke. Sama-sama Pak Bayu, monggo. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Indra dan Pak Bayu. Praktek untuk coachingnya sangat luar biasa ya. Jadi super sekali, pokoknya saya menikmati berasa di lingkungan itu begitu ya. Di sini ada yang akan sedikit saya sampaikan dari praktek coaching
yang sudah Ibu Indrawati dan juga Pak Bayu praktekkan tadi sudah menggunakan model DESTA, di mana tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya sudah sangat terlihat sekali dari percakapan yang sudah dipraktekkan tadi. Yang di sini ingin saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Indikator-indikator apa yang untuk pengembangan yang diinginkan Bu Indrawati yang sudah dicapai, Bu? Ya, untuk kedepannya saya ingin meningkatkan kompetensi saya itu tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Bu Nova, sehingga sang coach atau coach itu bisa menggali potensi-potensi yang telah ada pada dirinya. Begitu, Bu Nova. Ya, baik sekali ya, Bu. Sehingga kita sebagai coach juga tahu ya, Bu, apa yang seharusnya coach lakukan gitu ya. Kemudian ini tadi saya sedikit ada catatan ya, bahwa tadi coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, rencana-rencana atau hal-hal yang penting yang akan diselesaikan, yang akan dilalui untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi coach, begitu ya. Kemudian pertanyaannya, hal apa yang ingin kompetensi apa yang akan dikembangkan? Ya, kemudian yang saya mau tanyakan pada saat praktik coaching tadi, tujuannya sudah jelas sekali ya, dan kemudian identifikasi masalah maupun rencana aksinya juga sudah dipaparkan dengan jelas sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan bobot yang sudah Bu Indrawati sampaikan kepada coach tadi. Kemudian yang saya tanyakan itu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Indrawati yang sesuai dengan coaching begitu yang harus Ibu lakukan? Ya, saya ingin, tadi memang sudah saya laksanakan, tapi saya rasa tadi belum maksimal ya. Nah, ke depan saya ingin lebih meningkatkan kompetensi ya, itu tadi kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif, terus saya lebih menitik beratkan pada pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach dapat menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach itu lebih dalam lagi dan lebih luas lagi, begitu Bu Nova. Ya, baik sekali. Saya untuk praktik coaching Ibu Indrawati dan juga Pak Bayu saat ini sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Saya tutup sampai di sini praktik coaching dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi observer, mengamati proses coaching, yang sebagai coachnya yaitu Bapak Bayu Kurniawan dan Bu Nova Anggreni sebagai coachnya. Mari kita simak berikut ini. Pak Bayu, penjenengan kali ini sebagai coach ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, saya sebagai pengamat dalam hal ini, nanti yang akan saya ajukan yaitu beberapa pertanyaan. Selain itu nanti saya akan menyimak proses coaching penjenengan dan Bu Nova, dan di akhir coaching nanti saya juga akan memberi pertanyaan pada Pak Bayu. Siap. Begitu Pak Bayu? Siap, Bu. Nah, bisa dimulai Pak Bayu? Ya, monggo. Bu Nova? Ya. Monggo, silakan Pak Bayu dan Bu Nova. Monggo. Untuk pertanyaan sebentar Pak, sebentar ya. Pertanyaannya sebelum penjenengan melakukan coaching ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak dalam proses coaching ini? Ya Bu, sebelumnya saya akan melaksanakan coaching dengan menggunakan alur DESTA, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen, Bu. Kompetensi yang ini ingin saya kembangkan yaitu 3 kompetensi yang ada pada coaching, yaitu kehadiran penuh, sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Ya, dari semua itu Pak, mungkin ada bagian kompetensi yang paling spesifik yang akan saya observasi nanti.
yaitu kehadiran penuh Bu. Saya sebagai coach harus hadir penuh saat proses coaching atau mindfulness, sehingga saya nanti bisa memberikan solusi dari pengembangan kompetensi dari coach saya Bu, seperti itu. Oh ya. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Bayu ini kan apa? Jadi indikator keberhasilan saya yaitu bahwa coach saya itu Bu mampu menghadapi masalah yang dihadapi dengan solusi yang didapat dari pengembangan kompetensi dari dalam dirinya, sehingga masalah itu teratasi dengan jawaban yang telah dikembangkan oleh coach itu sendiri Bu. Seperti itu Bu. Ya, sekali Pak. Ya, saya penasaran ini. Monggo Pak Bayu. Oke. Bisa dimulai. Ya Bu, baik. Selamat siang Bu Nova, bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang Pak Bayu. Alhamdulillah sehat Pak Bayu. Bagaimana kabar Pak Bayu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kita untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya Bu Nova ya. Ya, amin, amin. Iya ya Pak Bayu. Bu Nova, ini dari pengamatan saya ya, subjektivitas saya ya. Sepertinya kok akhir-akhir ini saya sering melihat Bu Nova gitu, kurang ceria, agak kurang bersemangat. Mungkin apakah saya benar ya Bu ya? Atau mungkin Bu Nova ada permasalahan yang ingin diselesaikan seperti itu? Iya Pak Bayu, betul sekali. Saya akhir-akhir ini tuh merasa ada sesuatu gitu ya, permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Oh ya, ya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira Bu Nova itu ada permasalahan apa? Mungkin kita bisa bersama-sama duduk untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan Bu Nova, menyelesaikan masalah seperti itu Bu. Begini Pak Bayu, saya tuh ada masalah di komunitas praktisi di tempat saya kerja di sekolah saya, yang di Pak forum KKG Pak, kelompok kerja guru gitu Pak, di dating saya gitu Pak. Oh, berarti akhir-akhir ini Bu Nova ada masalah di komunitas praktisi di forum KKG tempat Ibu, dan terkait tanggung jawab Bu Nova di forum KKG ini ya Bu ya? Iya betul sekali Pak. Baik Bu, tapi sebelumnya kita bikin kesepakatan dulu ya Bu ya, bahwa setiap perilaku yang dilakukan manusia itu pasti ada tujuannya. Kita mengikuti kegiatan apapun, baik itu kita mau mengikuti workshop, kegiatan lokakarya, atau ikut KKG, guru penggerak dan sebagainya, pasti ada tujuannya. Begitu ya Bu Nova ya? Iya betul sekali Pak Bayu. Baik Bu Nova, tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Kira-kira apa tujuan dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini? Endingnya Bu Nova itu ingin seperti apa, dan mungkin Bu Nova bisa mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang ingin kita dapat dari pembicaraan kali ini Bu Nova. Ya, kali ini harap ya Pak, setelah kita berbicara, sharing ini nanti saya dapat menemukan jalan keluar gitu Pak, atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini begitu. Jadi saya juga berharap dapat menemukan langkah-langkah yang tepat Pak, yang seharusnya saya lakukan gitu. Oke, baik Bu Nova, saya konfirmasi ya. Jadi setelah pembicaraan yang kita lakukan ini, Bu Nova ingin mendapatkan solusi dan langkah-langkah yang tepat dari permasalahan yang Ibu hadapi atau cemaskan, sehingga membuat Bu Nova itu tidak ceria seperti biasanya ya Bu ya? Iya Pak, betul sekali. Oke Bu, untuk selanjutnya Bu Nova, kira-kira Bu Nova bisa menceritakan lagi lebih rinci yang menjadi ganjalan di hati Bu Nova mengenai permasalahan yang terjadi di forum KKG di tempatnya Bu Nova. Ganjalan seperti apa yang membuat Bu Nova itu tidak ceria lagi, dan mungkin Bu Nova bisa menjabarkan lebih rinci lagi sehingga saya bisa mengidentifikasi dari permasalahannya Bu Nova tersebut. Ya, jadi gini Pak Bayu, saya itu kan ketua bidang pengembangan kegiatan di forum KKG di tempat saya, dan ini tahun kedua saya Pak menjadi ketua begitu. Saya menjadi pengurus di KKG ini gitu kan Pak. Kemudian tapi hampir 1 tahun lebih ini saya di kegiatan KKG ini, saya rasanya kegiatannya itu stagnan gitu Pak, dan kehadiran diri rekan-rekan guru itu juga tidak maksimal gitu, tidak semua 100% guru diundang itu hadir semua begitu Pak. Oh ya Bu Nova, berarti ada stagnan dan kehadiran dari rekan-rekan guru ini tidak maksimal. Ini Bu Nova, yang dimaksud dengan stagnan dan rekan-rekan guru yang tidak maksimal itu seperti apa Bu Nova? Bisa diceritakan? Ya, begini Pak, maksud saya itu dari setiap awal tahun ya Pak, itu di kisaran bulan Januari sampai Januari awal itu pengurus
kami sebagai pengurus inti di forum KKG itu biasanya mengadakan rapat kan Pak itu Iya. untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun gitu. Kita sudah mengadakan rencana gitu kan, dan tanggal-tanggalnya pun juga sudah kita bicarakan begitu. Kemudian kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan juga dalam satu tahun itu rata-rata 8 kali kegiatan gitu kan. Dan di bulan-bulan yang digunakan untuk kegiatan KKG tersebut juga sudah di plotting begitu ya Pak, kira-kira bulan yang efektif untuk kegiatan itu apa saja, dan itu nanti kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan di luar bulan-bulan yang penting, seperti nanti biar tidak ketemu dengan PAS atau ujian sekolah begitu. Tetapi yang disayangkan di sini dalam kegiatan KKG di tempat saya itu hanya kegiatannya monoton Pak, itu saja begitu. Selain itu perubahan 6 hari kerja ya Pak, dari awal yang kita masuk kerja itu 1 minggu, kemudian terjadi 5 hari kerja hanya sampai dengan hari Jumat. Untuk sekolah-sekolah itu juga membuat program KKG yang biasanya sudah ada rencana tetap itu dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi, itu berubah Pak menjadi dijadwalkan menjadi hari Selasa pukul 12:30 setelah anak-anak pulang begitu Pak. Oh ya Bu. Bu Nova, kalau saya tangkap itu dari permasalahan itu kan ada kegiatan yang monoton dan itu saja Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu, kegiatan yang monoton dan itu saja itu seperti apa Bu untuk kegiatannya? Saya ya kegiatannya seperti pembuatan perangkat pembelajaran Pak gitu. Jadi pada saat KKG itu guru menghadiri undangan, kemudian di situ kita memberikan materi seperti pembuatan perangkat pembelajaran saja, yang mana nanti gurunya rata-rata sudah paham hal-hal seperti itu karena dasar guru kan Pak untuk membuat perangkat pembelajaran begitu. Kemudian selain itu juga pembuatan naskah PAS atau PTS gitu. Ada juga kali ini pembuatan penilaian Pak, rapor ya, pelaporan nilai semester gitu juga. Ya paling seperti itu Pak. Materi yang saya. Oh iya ya Bu. Tapi kalau menurut saya Bu ya, kegiatan itu sudah bagus Bu. Kalau boleh saya tanya ya Bu Nova, kalau Bu Nova itu menilai dari peran dan wewenang Bu Nova, itu kalau kita kasih rentang di skala 1 sampai 10 gitu ya Bu Nova, kira-kira Bu Nova itu di rentang skala berapa seperti itu? Kira-kira di rentang angka 5. Baik Bu, berarti Bu Nova menilai Bu Nova itu dinilai atau skala 5 gitu. Kalau boleh saya tahu, hal-hal apa saja atau solusi apa saja yang pernah Bu Nova lakukan untuk memberdayakan keaktifan KKG tersebut? Kami paling dari kepengurusan KKG ini ya Pak hanya memberikan undangan Pak. Jadi menyebarkan undangan-undangan dari sekolah ke sekolah dan juga meminta bantuan K3S Pak, kelompok kepala sekolah itu untuk mengajak guru-guru mereka mengikuti kegiatan KKG yang ada di Dabing saya begitu. Nah, berarti Bu Nova sudah mengundang dari rekan-rekan guru itu dan sudah meminta bantuan dari K3S untuk mengaktifkan atau memberdayakan teman-teman guru untuk aktif di KKG ya Bu ya. Terus kira-kira Bu Nova pernah melakukan solusi apa lagi untuk kegiatan mengaktifkan KKG itu sebagai ketua bidang pengembangan kegiatan Bu? Saya sudah bertanya Pak sebelumnya pada teman-teman yang hampir bahkan jarang sekali mengikuti KKG Pak, dengan banyak alasan ya, karena terkait alasannya itu tidak mengikuti KKG. Salah satunya ternyata banyak yang beranggapan bahwa kegiatan KKG itu tidak menarik, mereka juga mempunyai kepentingan masing-masing gitu, dan mereka menilai bahwa mengikuti kegiatan KKG yang seperti itu saja itu kurang memberikan wawasan Pak begitu pada mereka begitu. Jadi minat untuk mengikutinya juga makin menurun gitu. Oh ya, berarti kalau dari yang Bu Nova jelaskan tadi nggih, saya menangkap bahwa ketidakaktifan anggota dalam KKG karena kegiatannya itu saja, serta kurang menarik dan kurang memberi banyak manfaat kepada anggota ya Bu Nova ya? Iya betul Pak, dan kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari pun juga membuat teman-teman guru ini juga males gitu ya Pak melaksanakannya, karena mereka telah ya sudah capek gitu ya Pak, lelah pada saat jam seharusnya sudah memasuki jam istirahat tetapi masih mengikuti kegiatan KKG gitu, karena kan setelah mengajar Pak itu jadwal. Oh ya Bu. Oke Bu, kita kembali ke skala rentang yang Ibu memberikan nilai tadi 5 ya Bu ya. Kira-kira Ya. kalau sebagai ketua bidang pengembangan kegiatan gitu,
kira-kira skala ideal untuk seorang ketua bidang pengembangan kegiatan KKG itu idealnya di angka berapa, Bu? Ya kalau ditanya sebagai ketua bidang ya Pak di sini, maka saya harus dipunyai ya sesuai dengan bidang saya itu di skala 8 lah Pak gitu. Dimana seorang ketua bidang pengembangan kegiatan itu harus mempunyai kreativitas ya, inovasi gitu untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tadi itu saja itu ya Pak, yang monoton gitu, yang kegiatan yang membosankan bagi peserta gitu. Jadi seperti yang sudah saya gali dari teman-teman anggota KKG. Oh ya, baik Bu, saya bisa menangkap ya yang menjadi permasalahan Bu Nova. Kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Nova ke depannya biar dari skala nilai 5 itu menjadi 8? Kira-kira rencana Ibu Nova itu apa saja untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Bu Nova? Saya kepikiran itu Pak, seandainya misalnya ya saya mengadakan kegiatan yang menarik gitu kan, mampu mengembangkan kompetensi guru-guru di daring saya gitu, di forum KKG gitu, serta bisa mengakomodir kebutuhan guru. Pasti KKG saya yang hanya itu saja sebelumnya ya bisa lebih aktif gitu Pak, dan kompetensi guru juga akan meningkat, sehingga ini berdampak pada outputnya para siswa yang juga akan meningkat begitu Pak. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu Bu, kegiatan yang menarik dan mampu mengembangkan kompetensi siswa itu berupa apa ya Bu ya? Jadi kegiatan yang menarik dan mampu mengembangkan kompetensi dari para guru itu berupa apa kegiatannya? Implementasi nyatanya seperti itu Bu. Saya di sini berencana kalau misalnya forum KKG ini bisa melaksanakan workshop dan mendapatkan sertifikat pelatihan 32 jam gitu. Jadi minimal dalam 1 tahun itu dilaksanakan workshop 2 kali gitu, sehingga ini juga untuk guru, selain untuk guru ya, bisa mengembangkan kompetensi juga Pak gitu. Sertifikatnya pun juga bisa digunakan untuk syarat mendapatkan gitu. Gitu. Saya juga di sini berencana untuk KKG bisa digunakan sebagai praktik baik Pak, best practice ya untuk pengembangan kompetensi seperti seminar BTK dari anggotanya, kemudian praktik baik budaya positif untuk sekolah, atau praktik baik mengajar yang interaktif dan kemudian untuk peserta lain juga bisa belajar di sini Pak, gitu. Bisa menjadi salah satunya bisa menjadi observer untuk memberikan umpan balik yang positif tentunya. Kalau saya mendengar cerita Ibu itu sungguh luar biasa loh Bu ya. Itu rencana yang sangat luar biasa, super duper kalau saya ya. Kira-kira Bu, ada lagi tidak yang ingin Bu Nova lakukan untuk meningkatkan kegiatan di KKG Bu Nova yang menarik dan bisa meningkatkan kompetensi dari pesertanya Bu? Ya, ada lagi Pak, saya akan melibatkan kepala sekolah tentunya ya Pak, dan juga pengawas di daring saya untuk menjadi narasumber atau pemateri gitu ya, dan memberikan pengarahan setiap kali diadakan KKG gitu. Jadi tidak hanya sebagai tamu undangan, tetapi kita bisa memberikan praktek baik itu tadi dari pengarahan pengawas maupun kepala sekolah. Rencana itu juga luar biasa Bu kalau menurut saya ya. Tapi Bu, kira-kira apa komitmen yang akan Bu Nova lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Bu Nova? Ya, komitmen yang akan segera saya lakukan ya, untuk pertamanya ya untuk berkomunikasi dengan ketua KKG Pak tentunya ya. Di sini sebagai ketua KKG ini adalah Ibu Widayati, untuk menyampaikan rencana saya ini dan informasi yang saya gali dari rekan-rekan guru di daring saya, sehingga pengurus ini bisa dapat segera berkumpul mendiskusikan ini Pak. Begitu setelah itu nanti kita akan mensosialisasikan ke semua rekan guru, kepala sekolah dan pengawas mengenai rancangan program kerja kami sebagai pengurus daring ini Pak. Oh iya, sungguh bagus sekali ya Bu ya. Tapi kalau saya boleh tanya Bu, untuk penyampaian informasi yang pertama kan berkomunikasi dengan ketua KKG dulu ya Bu ya yang pertama. Kira-kira Bu Nova itu mau melakukan itu kapan Bu untuk berkomunikasi dengan ketua KKG tersebut? Ya insya Allah besok siang Pak rencananya. Kebetulan besok siang itu juga akan ada rapat khusus pengurus itu di KKG. Gitu. Malah kebetulan sekali ya Bu ya. Sudah berencana malah besok sudah bisa ketemu dengan pengurus itu juga ya. Tapi Bu, siapa kira-kira yang akan Bu Nova mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini Bu? Ya kalau ditanya untuk menjalankan komitmen yang pertama adalah
saya ini Pak minta bantuan kepada Ibu Ketua KKG ya tentunya Bu Widawati gitu karena beliau adalah Ketua KKG yang bertanggung jawab gitu kan Pak. Kemudian yang kedua adalah Ketua K3S atau Pembina KKG Pak. Jadi di sini sebagai pembina KKG-nya adalah Bapak Harto. Ya, kalau menurut saya yang Ibu hubungi itu personelnya sudah tepat sekali ya Bu ya. Dan saya berharap cita-cita Bu Nova itu bisa tercapai ya Bu ya. Nah, dari pembicaraan ini berarti kita bisa menyimpulkan ya Bu ya, yang pertama bahwa Bu Nova akan mengadakan kegiatan yang interaktif dan menarik serta mampu mengembangkan potensi para guru di Dabin Ibu dengan cara mengadakan seperti workshop, seminar yang akan diadakan 2 kali dalam 1 tahun. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, dari kegiatan itu akan mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran untuk digunakan sebagai bahan kenaikan pangkat ataupun kegiatan dinas yang lain. Terus yang ketiga, KKG itu akan bisa digunakan untuk praktek baik. Dan yang keempat, dari yang kesimpulan yang kita bicarakan tadi adalah akan melibatkan kepala sekolah dan pengawas dalam kegiatan KKG untuk memberi pengarahan atau menjadi narasumber kegiatan. Mungkin dari keempat hal itu ya Bu ya, mungkin Bu Nova masih ada lagi tidak ide-ide yang bisa digunakan untuk mengembangkan KKG itu Bu Nova? Saya rasa itu sudah cukup ya Pak Bayu, karena besok saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman pengurus ini. Siapa tahu nanti teman-teman lagi ada saran gitu ya tentang kegiatan yang akan dirancang tahun ini dan untuk tahun kedepannya gitu. Saya juga ini mohon pamit Pak, maaf sekali karena siang ini saya ada acara Pak dengan acara di kecamatan gitu. Jadi sebelumnya saya banyak terima kasih loh Pak Bayu ya, karena masukan-masukan dari Pak Bayu ini sebenarnya sangat bantu saya gitu, karena memang beberapa hari terakhir saya itu masih tanya-tanya gitu Pak, rencana apa yang sebenarnya harus saya lakukan gitu. Oh iya Bu, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Nova tadi berhasil dan bisa berjalan dengan lancar ya, sehingga guru-guru kita itu mempunyai kompetensi yang hebat. Dan mungkin bulan depan kita bisa bertemu lagi Bu. Ibu bisa menceritakan bagaimana progres dari rencana Ibu itu di forum KKG dan bagaimana keaktifan anggota itu bisa secara aktif mengikuti, ya 100% lah bisa mengikuti semua gitu Bu ya. Ya baik Pak Bayu, saya izin ya Pak Bayu untuk mohon diri, dan sekali lagi pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Bayu atas waktu yang diberikan. Saya pamit ya Pak Bayu, selamat siang Pak Bayu. Oh iya Bu, selamat siang, semoga selamat berjalan dan hati-hati ya Bu ya. Selamat siang Bu Nova. Bapak Ibu, demikian tadi proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Bayu dan Bu Nova. Nah, Pak Bayu, sebelum saya merefleksi coaching ini tadi, saya ingin bertanya, apa yang sudah Pak Bayu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, Pak Bayu. di situ saya hadir secara penuh Bu untuk menjadi pendengar yang baik. Di situ kunci saya bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang menjadi ganjalan di hatinya itu bisa terjawab untuk menjadi sebuah suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu. Ya, super sekali. Nah, dari proses coaching yang Pak Bayu lakukan tadi, langkah dalam modal kita sudah dilakukan ya Pak ya. Tujuan yaitu mencapaikan tujuan coaching. Coach tadi, penjelasan tadi sudah menyampaikan pembuka, dan kunci dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Yang kedua, identifikasi. Nah, Pak Bayu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Nah, pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi kunci, memberikan respon dengan lancar, dan potensi atau alternatif solusi tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Mengenai rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana dan kunci dalam menyelesaikan permasalahan. Pak Bayu memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh Bu Nova sebagai kunci. Pak Bayu membuat Bu Nova sebagai kunci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Yang terakhir dalam proses kita yaitu tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tadi Pak Bayu bertanya untuk mengarahkan Bu Nova sebagai kunci mengambil komitmen. Nah, Bu Nova sendiri secara mandiri mampu membuat komitmen berdasarkan perintah.
Nah, yang terakhir Pak Bayu, saya ingin bertanya Pak Bayu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Bayu ini? Yang pasti Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot karena dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot itu, coach akan lebih mampu lagi untuk mengeksplorasi dirinya sehingga bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Itu yang ingin saya kembangkan ke depannya. Mantap Pak Bayu, saya tunggu yang berikutnya. Nah, demikian Bapak Ibu, proses coaching telah dilakukan. Saya sebagai pengamat kurang lebihnya yang demikian itu tadi yang saya sampaikan. Ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah membaca hamdalah dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.